setelah pada beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kuasanya dalam menghidupkan kembali makhluk hidup yang telah mati, maka kita pun menjadi yakin bahwa hari dibangkitkannya manusia dari kematiannya adalah pasti akan terjadi. Maka dari itu hendaklah kita mempersiapkan diri untuk hari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa di antara amal yang sangat baik untuk dijadikan harapan sebagai bekal di hari kebangkitan itu adalah berinfak di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa infak di jalan Allah itu pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan bisa lebih sesuai dengan kadar keikhlasan, kadar jumlah dan kehalalan harta yang dia sedekahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu utawi sifate. Sifatu nafaqatil ladina tegese utawi sifate pira-pira nafkahe wong akeh. Yung fikuna kang padha nafkahake sapa ladina amwalahum ing pira-pira artone aladina. Fi sabilillah ing dalem dedalane Allah. Aito atihi tegese ngabekti maring Allah. Iku kamasali habbatin kaya sifate wiji siji ambatat kang nukulake apa habbah sab'a sana bila ing pitu pira-pira ulen pira-pira tangkai fikuli sumbulatin iku tetep ing dalem saben-saben sauli mi'atu habbatin utawi 100 wiji fakadhan kamangko iku kaya mengkono-mengkono kang kasebut nafaqatuhum utawi pira-pira nafkahe aladina tudo afu dan tikelake apa nafkah disab mi'ati di'fin maring 700 tikelan. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yudhaifu dikelake sapa Allah aksara ing luweh akeh minudzanika ketimbang saking mengkono-mengkono sab'i mi'ah liman maring wong yasau kang ngersake sapa Allah. Wallahu utawi Allah iku wasi'un dat kang jembar apa fadluhu kanugrahane Allah. Alimun tur dat kang ngudane ini piman kelawan wong yastahiku kang ngahai sapa man al mudhafata ing tetikelan. Alladzina utawi wong akeh yung fikuna kang padha nafkahake sapa alladzina amwalahum ing pira-pira artone alladzina. Fi sabilillah yang dalam dedalen Allah. Sumala yutbi'una mongko nuli ora ngetut mbureni sapa alladzina. Ma ing barang angfaku kang padha nafkahake sapa ladina manan ing udat-undat alal mungfaqi ngatasi wong kang den nafkahi sapa alaihi al bikaulihim kelawan pengucap ladina masalan umpamane qad ahsantu teman-teman gawe kebagusan ingsun ilahi maring al mungfaq alaih wajabar tulan nambeli ingsun halahu ing tingkahi al mungfaq alaih wala adan lan ora gawe gelo lahu maring al mungfaq alaih jadi kriya kelawan nyebut mengkono-mengkono kaulihim ilaman maring wong layu hibbu kang ora demen sapa man wukufahu ing ningali ma angfaku ngadahi ngatasi mungfaq alaih wa nahwi lan sepadane dzalik lahum iku tam kedua alladzina ajruhum utawi ganjarane alladzina sawabu ing fakihim tegese ganjarane oleh nafkahake alladzina ing darobi ing dalem ngersani pangeran alladzina wala khaufun lan ora ana wedi iku maujud alaihim ing atase alladzina walahum lan ora ana utawi alladzina iku yahzanuna padha susah sapa alladzina fil akhirat ing dalem akhirat. Qaulun utawi ucapan ma'rufun kang bagus kalamun tegese gunaman hasanun kang bagus waratun lan nolak ala sa'ili ngatasi wong kang jaluk jamilun kang bagus wa maghfiratun lan pangapura lahu maring sa'il fi ilhahihi ing dalem oleh gojeki sa'il iku khairun luweh bagus min sedekatin ketimbang saking sedekah ya sebauha kang anut mbureni ing sedekah apa ada gawe gelo bil mani tegese kelawan undat-undat wa ta'yir lan nyelo lahu maring sa'il
Bisuali sebab oleh njaluk. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghaniyun kang sugih an sedekatil ibadi saking sedekah para kawula. Halimun turut iku kang aris bidakhiril uqubati kelawan ngakhirake siksa. Anil mani saking wong kang undat-undat wal mu'dzilan wong kang gawe gelo. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. La tumtilu aja padha ngrusak sira kabeh. Sedaqatikum ing sedekah yara kabeh ai ujurah tegese pira-pira ganjarane sedekah bil mani kelawan undat-undat wal adzalan gawe gelo ibtalan tegese kelawan ngrusak kaladi kaya wong ai ka ibtali nafaqatil ladzi tegese kaya oleh batalake nafkah wong yung fiku kang belanjake sapa ladina malahu ing artone alladina ria annasi hale duduh-duduhake menungso mura yang tegese hale duduh-duduhake ila lahum marang menungso wala yu'minu lan ora padha iman sapa alladzina bilai kelawan Allah wal yaumil al akhir kang akhir wa huwa utawi alladzina yunfiku iku wal munafiqu wong munafik fa masaluhu mongko utawi sifat alladzina iku kamatsali sofwanin kaya sifati watu kang alus hajarin tegese kaya watu amlasa kang alus alaihi ku tetep ing atase hajar turabun utawi lemah. Fa asobahu mongko ngenani ing sofan apa wabilun udan. Matarun tegese udan syadidun kang banget utawa kang deres. Fatarokahu mongko dadekake apa mator ing sofan soldan ingkang beludus. Solban tegese ingkang atos amlasa tur alus. La saya kang ora ana suwi-wiji ku maksud alaihi ing atase hajar. Layak diruna ora kuwasa sapa alladzina istinafun utawi lafat layak diruna iku dadi jumlah istinaf li bayani masalil munafiki krana nerangake sifat wong munafik al munfiki kang belanjake ria'an nasihale duduh-duduhake menungsa wa jumi'alan den jama'ake apa dhamiru dhamir bi atibari ma'al ladzi kelawan milang-milang ma'ani lafat alladzi ala saya ning atase wiji-wiji mimma kang tetep saking barang kasabu kang padha nglakoni sapa alladi amilu tegese padha nglakoni sapa alladi ayala yajiduna tegese ora nemu sapa alladi lahu kaduwe syek sawaban ing ganjaran fil akhirat ing dalam akhirat kama la yujadu kaya oleh ora ditemu ala sofwan ing atase watu kang alus apa sayun siji-wiji minatura bi kang tetep saking lebu alladzi kana kang ana apa turab iku alaihi tetep ing atase sofwan lidhabil matari krana oleh ngilangake udan lahu maring turab wallahu ta'ala kusapa iku layati ora kersa nuduhake sapa Allah al qauma ing kaum al kafirin kang padha kafir kabeh wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu sifatu nafaqatil ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ayatu ati. Perumpamaan atau sifat dari infaknya orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Artinya membelanjakan hartanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila. Adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai. Fikuli sumbulatim mi'atu habbah. Pada masing-masing tangkai terdapat 100 biji. Fakadzalika nafaqatum tudha'ifu li sab'i mi'ati dhifin. Demikian pula nafkah yang mereka keluarkan itu. Allah melipat gandakannya menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu aktsar min dzalika liman yasha. Dan Allah melipat gandakan lebih banyak lagi dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya semakin ikhlas dan semakin baik harta yang ia infakkan, maka semakin banyak pula Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Wallahu wasi'un fadluhu, dan Allah Maha luas karunia-Nya. Alimun biman yastahiqul mudha'afah, lagi Maha mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda itu. Pemirsa yang dihormati Allah, kesimpulannya setelah pada beberapa ayat sebelumnya
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kuasanya dalam menghidupkan kembali makhluk hidup yang telah mati. Maka kita pun menjadi yakin bahwa hari dibangkitkannya manusia dari kematiannya adalah pasti akan terjadi. Maka dari itu hendaklah kita mempersiapkan diri untuk hari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa di antara amal yang sangat baik untuk dijadikan harapan sebagai bekal di hari kebangkitan itu adalah berinfak di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa infak di jalan Allah itu pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan bisa lebih sesuai dengan kadar keikhlasan, kadar jumlah dan kehalalan harta yang dia sedekahkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, betapa infak merupakan amal dengan prospek yang sangat tinggi. Sampai-sampai orang yang meninggal nanti banyak yang ingin dihidupkan kembali sekedar untuk bersedekah. Sebagaimana diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Di sana diterangkan bahwa orang-orang yang meninggal berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Untuk itu pemirsa, mari kalau kita diberi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berinfak di jalan Allah sebagai bekal kita di kehidupan selanjutnya, yakni di akhirat kelak. Pemirsa yang dihormati Allah, selanjutnya saya mendapati keterangan yang menarik dalam kitab Tafsir Qurtubi juz 3 halaman 305 sampai 306. Di sana diterangkan al-khamisatu fi hadhil ayah dalilun ala anna ittikhadaz zar'i min a'lal khirafil lati yattakhidhuhan nasu wal makasibul lati yastaghilu bihal ummal. Walidzalika daraballahu bil mathal faqala mathalul ladzina yunfikuna amwalahum al-ayah. Pembahasan yang kelima. Pada ayat ini terdapat dalil bahwa bertani adalah profesi yang mulia dan cara mencari rezeki yang paling tinggi yang dapat dilakukan oleh para pekerja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dengan menyebutkan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum al-ayah. Wa fi shahihi Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu warsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu shadaqah. Dalam kitab Sahih Muslim juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah tanaman atau menabur benih, lalu hasilnya itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, kecuali ia telah dianggap melakukan sedekah. Warwa Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisu rizqa fi khobayal ard yakni zar'a akhrajahu Tirmidzi. Diriwayatkan pula oleh Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Ia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, carilah rezekimu dari hasil bumi atau dari tanaman. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Untuk itu bagi pemerintah seyogyanya mendorong rakyatnya agar mau bertani dan bercocok tanam. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Tsumma la yatba'una ma anfaqu manna 'alal munfaqi 'alaih biqaulihim mathalan qad ahsantu ilaihi wa jabartu halahu. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka berikan itu dengan cercaan terhadap orang yang diberi. Misalnya dengan mengatakan saya telah berbuat baik kepadamu dan telah menutupi keperluanmu. Wala adza lahu bi dzikri dzalika ila man la yuhibbu wuqufahu alaihi wa nahwihi. Dan tidak menyakiti perasaan penerima tersebut. Misalnya dengan menyebutkan pemberian itu kepada orang yang sang penerima tidak suka jika orang tersebut mengetahui perihal pemberian tersebut dan lain sebagainya. Intinya tidak menyebut-nyebut pemberiannya pada orang lain sehingga terdengar oleh sang penerima dan menyakiti hatinya. Lahum ajurhum thawabu infaqihim inda rabbihim. Mereka memperoleh pahala sebagai ganjaran dari pemberian mereka di sisi Tuhan mereka.
Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanuna fil akhirah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati di akhirat kelak. Qaulum ma'ruf, kalamun hasanun, waradun ala sa'ili jamilun. Perkataan yang baik atau ucapan yang sopan santun dan penolakan secara lemah lembut terhadap si peminta. Wa maghfiratun lahu fi ilhahihi, serta pemberian maaf kepadanya atas desakan yang ia berikan. Khairum min shadaqati yatba'uha adza bil manni wa ta'yin lahu bisu'al. Lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti perasaan, dengan mencerca dan menghinanya karena telah meminta-minta. Wallahu ghaniyun an shadaqatil ibad, dan Allah Maha Kaya hingga tidak memerlukan sedekah hamba-hambanya. Halimun bi ta'khiril 'uqubati 'anil manni wal mu'di, lagi Maha penyantun dengan menangguhkan hukuman terhadap orang yang mencerca dan menyakiti hati si peminta. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tubdilu shadaqatikum ay ujurha bil manni wal adza ibtalan. Janganlah kamu batalkan pahala sedekah-sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima hingga menjadi batal pahalanya. Kalladzi ay ka ibtali nafaqatil ladzi yunfiqu malahu ria'an nasi mura'yan lahum. Seperti batalnya pahala infak orang yang menginfakkan hartanya karena riak kepada manusia. Maksudnya ingin mendapatkan pujian manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir wal munafiq. Dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni orang munafik. Artinya janganlah sampai amal sedekah kalian hilang pahalanya gara-gara kalian menyebut-nyebut pemberian itu dan menyakiti hati penerima. Sebagaimana hilangnya pahala orang munafik yang berpura-pura menampakkan keislamannya padahal hatinya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang munafik itu ketika beramal tujuannya hanyalah untuk mendapatkan pujian dari manusia, hingga tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Famathalu kamathali safwanin hajarin amlasa alaihi turab. Maka perumpamannya adalah seperti sebuah batu licin yang terdapat tanah di atasnya. Fa'asabahu wabilun matarun syadid, lalu ditimpa oleh hujan yang lebat. Fatarokahu solda sulban amlasa la syai'a alaih. Maka tinggallah batu itu menjadi bersih tanpa tanah dan tidak ada apa-apa lagi di atasnya. La yaqdiruna, mereka tidak menguasai. Istinafun li bayani mathalil munafiqil munfiki ria'an nas. Kalimat la yaqdirun adalah kalimat istinaf atau kalimat pembuka untuk menjelaskan tamsil keadaan orang munafik yang menafkahkan hartanya dengan tujuan memperoleh pujian manusia. Wa jumi'al dhamiru bi i'tibari ma'na alladhi, dan lafaz la yaqdirun menggunakan dhamir jamak karena meninjau makna lafaz alladhi. Ala syai'in mimma kasabu amilu, mereka tidak menguasai suatu pun dari usaha mereka yang telah mereka kerjakan. Ay la yajiduna lahu thawaban fil akhirati kama la yujadu ala sufani syai'un minat turab alladhi kana alaih liyadhabil matari lahu. Maksudnya orang-orang itu tidak akan menemukan pahalanya di akhirat. Taubahnya bagai tidak ditemukannya tanah pada batu licin yang tadinya terdapat tanah di atasnya. Namun batu itu ditimpa hujan lebat hingga tanahnya habis dihanyutkan air. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesimpulannya sedekah yang akan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang niatnya murni hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila suatu pemberian sudah seperti itu, yakni murni karena Allah dan sudah tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari si penerima,
dan terbebas juga dari menyebut-nyebut atau menyebarkan sedekah yang telah ia berikan, maka sedekah tersebut akan menjadi pundi tabungan amal baginya. Namun apabila ia memberikan sedekah itu dengan mengharapkan balasan, pujian, atau ucapan terima kasih, maka ia termasuk orang yang riak dan hanya mencari reputasi baik dari orang lain saja. Dan riak itulah yang pada akhirnya menghilangkan semua pahala dari sedekah itu, hingga tidak tersisa sedikit pun baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang dihormati Allah, guru saya Syekh Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Latif Majid, pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Gedung Lufi Zamanihi, beliau sering mendawuhkan dalam berbagai kesempatan bahwa semua amal ibadah agar bisa betul-betul ikhlas murni, maka hendaknya dalam penerapannya selain betul-betul diniati lillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah, mencari ridha Allah, juga hendaknya disertai dengan penerapan billah, yakni penerapan dari la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah. Maka dalam beramal hendaknya merasa bahwa hakikatnya kita tidak bisa beramal tanpa pertolongan Allah. Harta yang kita sedekahkan hakikatnya juga harta Allah. Kita mau bersedekah, yang menggerakkan hati kita adalah Allah. Yang menggerakkan jasad kita untuk bisa mengeluarkan tangan untuk memberi juga Allah. Maka orang yang sudah bisa seperti itu, dia bahkan tidak merasa memiliki amal. Maka tidak ada yang dia banggakan apalagi pamerkan. Munculnya ujub, riak, dan takabur adalah karena merasa memiliki amal. Kalau orang sudah bisa menerapkan billah, maka dia beramal tanpa merasa memiliki amal. Maka dia insya Allah akan jauh dari sifat ujub, riak, dan takabur. Ya, mudah-mudahan pemirsa kita semua diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa menjadi orang yang ketika beramal dengan ikhlas yang betul-betul murni, yakni ikhlasnya para arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian tafsir Jalalain kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua fid dunya wad dunya wal akhirah. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khassatan fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian segala salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab.